Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di syurga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Setiap hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan setia ada bersama kami. Pagi ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, yang menyertai dimanapun kami berada pada saat ini, yang bersama-sama mengikuti ibadah atas talian pada hari ini. Urapi, pakai setiap yang melayani, bahkan firman Tuhan yang akan kami belajar pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan membuatkan kami terus dikuatkan, disegarkan dalam iman, percaya kami. Dan Tuhan terus memimpin kami semua dari awal sampai akhirnya ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan doa kami semuanya kami naikkan dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.
kasih semua, amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, istiharkan. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Layaklah segala suku bangsa sujud menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah perbuatan-Mu Bapa di dalam kehidupan setiap kami. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang terbuka kepadanya, mata tertuju kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak kami sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh Kau layak Tuhan, terima pujian kami Yesus. Ya, mari dengan hati yang bersungguh-sungguh saudara, kita datang membawa pujian ini. Kita rindu Roh Kudus menjamah setiap hidup kita saat ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Shalom. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus. Ya, puji Tuhan karena kita sekali lagi dipertemukan di dalam ibadah dalam talian kita pada hari ini. Ya, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan yang baik karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Nah, sebelum kita meneruskan firman Tuhan, bahkan sebelum kita kepada firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu, serahkan setiap pribadi kita, bahkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang sekali lagi pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami telah angkatkan. Dan sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami ada, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bekerja, yang akan berbicara dalam setiap pribadi kami, memberikan kami pengertian, pemahaman akan sabda kebenaran-Mu pada hari ini. Hamba-Mu lindungi di belakang salib-Mu, Engkau Tuhan yang akan berbicara, dan biar lewat kami belajar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya.
Ini doa kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, untuk memulakan firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini, ya saya ingin mengajak kita untuk melihat dua kisah atau dua cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, dua cerita yang berbeza. Ya, satu di dalam perjanjian lama dan satu pula yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, saya percaya bahwa cerita ini juga sering kita dengar dan sering kita belajar, ya. Dan kita juga sering belajar daripada dua kisah cerita ini. Yaitu yang pertama ialah kisah Nabi Ayub. Ya, kalau kita dengar sahaja Nabi Ayub, pasti semua orang tahu kisahnya adalah banjir ataupun kapal besar. Nah, apa yang kita lihat daripada kisah ya Nabi Ayub, di mana Allah sendiri yang membenarkan, mengizinkan iblis itu untuk mencoba Ayub. Dan kita lihat ya dalam kehidupannya Ayub, apa yang terjadi dan apa yang berlaku dalam hidupnya ya sangat menyedihkan, bahkan sangat menyakitkan, bahkan memberikan satu tekanan yang besar dalam kehidupan Nabi Ayub. Tetapi kita lihat Ayub, dia tetap kuat ya. Dia tetap kuat dan bertahan oleh karena Ayub mempercayai Tuhan itu sepenuhnya dalam hidupnya ya. Dia imani perintah-perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang membuatkan Ayub itu tetap bertahan ya, walaupun memang sakit, walaupun sangat sakit ya rasanya menghadapi tekanan dan pergumulan dan musibah yang berlaku dalam hidupnya. Namun Ayub tetap bertahan, dan akhir dari semuanya Tuhan memberkati hidup Ayub lebih dari apa yang Ayub miliki sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu cerita orang kaya. Ya, kita lihat, kita boleh baca dalam Matius 19 ayat 16 hingga yang ke-20. Di dalam ayat ini kita lihat bagaimana cerita orang kaya ini. Namun saya singkatkan untuk kita. Nah, orang kaya ini ia sendiri datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus apa yang harus ia lakukan supaya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah pertanyaan orang kaya ini kepada Yesus, yaitu apa yang harus dia lakukan, bagaimana ya supaya dia dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan juga orang kaya ini menjelaskan bahwa ia sudah melakukan semua perintah-perintah ya. Perintah-perintah Allah sudah dia lakukan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus. Namun yang demikian, Yesus dia tahu kelemahan orang kaya ini, sebab itu dia sengaja ya untuk menguji orang kaya ini dengan kekayaannya. Ya, karena Yesus tahu di sana kelemahan orang kaya ini. Itu sebabnya Yesus memberi perintah kepada orang kaya ini supaya dia pergi menjual hartanya dan beri kepada orang miskin. Namun apa yang berlaku ketika Yesus memberi perintah yang demikian? Orang kaya itu sedih. Mengapa? Karena dia melihat hartanya yang banyak dan dia tidak mau ikut apa yang Yesus perintahkan. Nah, apa penyebabnya? Jemaat yang saya kasihi, orang kaya ini sukar mengikut apa yang Yesus perintahkan atau katakan karena dia masih mendoakan Tuhan dan tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan atau tidak sepenuhnya mengimani janji Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mau mengikut apa yang Yesus perintahkan pada waktu ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Yesus, tema firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini adalah menjadi milik Kristus. Nah, saya akan membawa kita untuk melihat ya tema ini, yaitu menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti kita menjadi hak milik atau kepunyaannya Kristus, atau Yesus itulah yang berhak, yang berkuasa atas
hidup kita. Dan kata lainnya di sini adalah Kristus itulah yang menjadi bos atau tuan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membuatkan kita menjadi milik Kristus? Kita menjadi milik Kristus karena 2000 tahun yang lalu, ya. Karena 2000 tahun yang lalu Kristus telah membeli kita, ya, membayar kita dengan lunas, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Di sana Yesus telah membeli kita, yaitu melalui kematiannya. Oleh darahnya Dia membayar kita sehingga kita hari ini menjadi kepunyaannya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Nah, menjadi miliknya Kristus bukan berarti kita ini bebas, ya. Kita bebas untuk melakukan apa sahaja yang kita inginkan, atau bebas untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, jemaat yang saya kasihi, apabila kita ini sudah menjadi milik Kristus, ya, kita seharusnya tunduk atau turut kepada kehendak Kristus yang menjadi Tuhan kita. Juga kita harus taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, di dalam firman Tuhan, dan mempercayai, mengimani, dan juga melakukan dan percaya akan janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada cerita pada awalnya, yaitu Nabi Ayub. Kenapa dia dapat bertahan? Karena dia mengimani sepenuhnya, mempercayai sepenuhnya apa yang Allah perintahkan, ataupun mengimani akan janji-janji Tuhan itu kepadanya. Itu sebabnya dia dapat berkata bahwa terpujilah Tuhan. Ya, dia sadar, dia mengimani Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan dia yakin bahwa waktunya Tuhan yang terbaik bagi hidupnya. Namun, jemaat yang saya kasihi, kenyataannya hari ini masih ada orang Kristen itu, atau masih ada orang yang mengaku dirinya milik Kristus, tetapi hidupnya masih lagi hidup di dalam kehendak dirinya, atau lebih suka ikut kehendak dirinya sendiri daripada kehendak Tuhan, ya. Sukar dan mudah menyerah untuk menuruti atau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti orang kaya yang kita lihat cerita pada awalnya tadi, ya. Dia mengaku dia melakukan perintah-perintah Allah, tetapi ketika Yesus menguji dia dengan kekayaannya, dia tidak mau melepaskan hartanya. Kenapa? Karena hidupnya itu masih, ya, dikuasai oleh kehendak dirinya, keinginan dirinya sendiri. Nah, mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan melihat ada 3 perkara yang kita akan belajar di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, yaitu kita akan lihat di sini ialah bagaimana seharusnya kehidupan orang yang menjadi milik Kristus. Ya, bagaimana seharusnya kehidupan orang yang menjadi milik Kristus, ini yang kita akan lihat bersama. Dan ada 3, ya, ada 3 yang kita akan lihat daripada pertanyaan ini, yaitu bagaimana kehidupan orang yang menjadi milik Kristus. Nah, yang pertama, orang yang menjadi milik Kristus, hidupnya di mana dia adalah orang yang telah menyalibkan, mematikan keinginan daging, ya. Kehidupan orang yang menjadi milik Kristus, dia adalah orang yang telah menyalibkan, mematikan keinginan dagingnya. Dalam Galatia 5:24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, mengapa pentingnya dan mengapa harus kita menyalibkan, mematikan keinginan daging? Mari kita lihat dalam Roma 8:5 hingga yang ke-8. Kita boleh lihat dalam ayat ini, saya tidak akan membacanya untuk kita.
Namun saya akan jelaskan ya apa yang dikatakan di dalam bahagian ini. Nah, yang pertama di sini mengapa kita harus, bahkan mengapa pentingnya kita menyalibkan, mematikan keinginan daging kita. Karena hidup menurut daging memikirkan keinginan daging. Dalam ayat yang ke-5e. Dan juga karena hidup menurut daging akibatnya adalah maut, ya, dalam Roma 8 ayat yang ke-6e di sana dijelaskan. Dan juga karena hidup menurut daging adalah perseteruan dengan Allah, ayat yang ke-7. Dan juga karena hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Jadi maksudnya apabila kita ini terus hidup menurut daging, jadi hidup kita itu dan kita sentiasa memikirkan keinginan daging, kehendak diri kita sendiri, dan juga di mana dikatakan kita ini tidak akan berkenan kepada Tuhan dan kita menjadi seterunya Allah. Mari kita lihat bagaimana dan apa sebabnya Adam dan Hawa boleh jatuh ke dalam dosa. Yang menjadi penyebabnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena keinginan diri mereka, ya, keinginan daging mereka. Itu sebabnya mereka boleh jatuh dalam dosa, mengikut kehendak apa yang iblis godakan kepada mereka dan nyatakan kepada mereka. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan pada hari ini, demikian dalam kehidupan kita, ya. Yang namanya manusia, ia mempunyai keinginan atau kehendak diri, maksudnya keinginan dagingnya. Kehendak atau keinginan diri selalunya ia akan bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak sejalan dengan jalannya Tuhan. Jadi sebab itulah sangat pentingnya apabila seseorang yang menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan, ia harus mematikan keinginan dagingnya. Ya, jelas ya bahwa apa yang membuatkan kita sukar susah dan mudah menyerah, putus asa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah karena keinginan daging yang masih lagi menguasai diri kita. Nah, karena hidup kita lagi masih dikuasai oleh keinginan daging atau keinginan diri kita, membuatkan kita juga tidak ada di dalam jalannya Tuhan. Jadi untuk kita pada hari ini, jemaat yang saya kasih, jika kita merasakan bahwa hidup kita hari ini masih dikuasai oleh keinginan daging kita, ya belum terlambat untuk kita menyalibkan, mematikan keinginan daging kita itu. Ya, sebab selagi kita ini bernafas, ya itulah peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengubah, bahkan supaya kita bertobat, bahkan supaya kita mengubah kehidupan kita, apa yang harus kita ubah dalam hidup kita sebagai orang yang menjadi miliknya Kristus. Ya. Namun kita harus ingat, ya, apabila kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, ditegur melalui firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, lakukannya. Dan kita jangan sesekali mengatakan, ya belum lagi, saya masih muda, tak apa, tahun depan dan seterusnya. Tidak, ya, karena Tuhan kita itu tidak boleh dipermainkan. Bahkan juga Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, di mana Dia mengadili kita dengan adil. Jadi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika kita merasakan diri kita hari ini, ya, di mana keinginan daging itu masih lagi menguasai hidup kita, mari, belum terlambat untuk Anda dan saya untuk mematikan dan menyalibkannya. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya kehidupan orang yang menjadi milik Kristus? Yang kedua adalah dia adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Ya, orang yang menjadi milik Kristus, dia adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Orang yang telah menjadi milik Kristus, ya, dia adalah orang yang hidup dipimpin atau dikendali oleh Roh Allah.
Sebab itu, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, ia akan menghasilkan buah-buah roh dalam dirinya. Bahkan kita akan dapat melihat perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan kita akan melihat apa yang berlaku dalam hidupnya, ya, di mana ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Galatia 5:22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Nah, inilah yang seharusnya ada dalam diri orang yang mengakui dirinya adalah milik Kristus. Karena hidupnya dipenuhi kasih Kristus, dia tidak akan pernah ada rasa dendam terhadap sesiapapun. Namun dia siap untuk mengampuni, melepaskan pengampunan kepada sesiapapun. Sama seperti Kristus yang telah mengampuni dosa Anda dan saya. Ya. Sebab sukacita dan damai sejahtera datang dari Tuhan yang ada dalam dirinya, membuatkan dia akan tetap kuat, tetap bertahan. Walau apapun situasi, keadaan yang ia alami dalam kehidupannya, dia tetap bersukacita, dia tetap tenang dan tetap kuat karena damai yang dari Tuhan itu yang ada dalam kehidupannya. Dan juga dia tetap sabar karena dia percaya waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik bagi dia. Sama seperti kisah Nabi Ayub. Ya, kisah Nabi Ayub kita melihat ketika waktunya Tuhan memberkati dia lebih dari apa yang dia miliki. Walaupun ya berapa lama keadaannya yang berlaku, tetapi dia tetap bersabar atas situasi keadaan yang dia alami. Dan sampainya waktu Tuhan sangat luar biasa dalam hidupnya. Bahkan juga karena kelemah lembutan dan penguasaan diri membuatkan dia tidak mudah ikut kehendak diri, keinginan dunia, dan apapun pengaruh-pengaruh yang buruk yang di sekitarnya. Bahkan juga karena kemurahan hati, kebaikan hati, dia siap untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Tidak seperti orang kaya. Kita lihat orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah supaya dia menjual dan membagikan kepada orang miskin. Dia susah dan sukar dan dia sedih. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian kehidupan orang yang menjadi milik Kristus, ya, di mana hidupnya itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Ya, di mana hidupnya itu sentiasa bersukacita dan memiliki damai sejahtera dan sentiasa sabar dalam apapun situasi, dan ia memiliki kemurahan hati, kebaikan hati, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan katakan hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kita sadari bahwa apa yang sedang berlaku, ya, apa yang sedang terjadi, situasi, kejadian yang berlaku di muka bumi hari ini, banyak situasi kejadian yang membuatkan orang cemas, membuatkan orang takut, bahkan menjadi satu tekanan di dalam kehidupan mereka. Namun orang yang menjadi milik Kristus, apapun yang berlaku, apapun situasi yang terjadi, itu tidak akan mengubah imannya, kehidupannya, bahkan tidak menjadi penghalang untuk dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Namun kita juga harus ingat bahwa orang yang menjadi milik Kristus haruslah secara aktif dan terus-menerus menyangkal diri supaya Roh Kudus itu sentiasa aktif dan tak henti-henti memimpin hidup kita sebagai orang yang telah menjadi milik Kristus. Galatia 5:25 berkata, "Jikalau kita hidup dalam Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Dan yang ketiga untuk kita pada hari ini,
Bagaimana seharusnya kehidupan orang yang menjadi milik Kristus? Orang yang menjadi milik Kristus di mana dia memiliki komitmen untuk mengikut Kristus, ya. Orang yang menjadi milik Kristus, dia memiliki komitmen untuk mengikut Kristus dalam hidupnya. Ulangan 13 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Mengikut Kristus artinya takut akan Tuhan, ya. Memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Mengikut Kristus artinya tetap berpegang akan perintah-perintahnya Tuhan, ya. Juga sentiasa peka untuk mendengar suaranya Tuhan, dan juga sentiasa atau tetap berbakti, bersekutu kepada Tuhan, dan tetap berpaut, bergantung atau berharap penuh kepada Tuhan. Nah, demikian kehidupan orang yang memiliki komitmen untuk mengikut Kristus, ya. Dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang tetap berpegang, ya. Dia tetap berpegang dan menuruti apa yang Tuhan katakan ataupun perintah-perintahnya Tuhan. Sentiasa peka dan mendengar suaranya Tuhan. Dia sentiasa bersekutu dan berbakti kepada Tuhan, dan tetap berpaut, bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasihi, mengapa Nabi Ayub itu tetap bertahan, mengapa Nabi Ayub itu tetap kuat dalam situasi keadaan yang dia alami dalam hidupnya. Karena dia adalah orang yang memiliki komitmen untuk terus mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga Anda dan saya pada hari ini, ya jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kristus menjadikan kita miliknya karena kasih-Nya. Ya, Dia jadikan kita miliknya supaya kita diselamatkan daripada penghukuman Allah. Melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, Dia telah membayar kita dengan lunas. Dia yang menggantikan tempat kita. Dia yang tidak berdosa, Dia sanggup menanggung dosa Anda dan saya. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasihi, kita seharusnya bersyukur, ya. Kita seharusnya bangga karena Yesus sendiri yang menjadikan kita miliknya. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus itu yang sendiri yang memilih kita dan menjadikan kita miliknya. Itu sebabnya Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Menjadi milik Kristus berarti Kristuslah yang berhak berkuasa dalam hidup kita. Bukan lagi keinginan diri kita, keinginan daging kita, kehendak kita yang berkuasa atas hidup kita, tetapi Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita. Menjadi milik Kristus, kita harus tunduk, turuti kepada kehendak Tuhan, taat dan setia melakukan setiap perintah-perintahnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Menjadi milik Kristus, keinginan daging kita itu harus kita matikan, harus kita salibkan. Menjadi milik Kristus, di mana hidup kita itu seharusnya dipimpin oleh Roh Allah dan memiliki komitmen untuk mengikuti Tuhan itu seumur hidup kita. Dan saya ingin membaca satu ayat yang terakhir untuk kita dalam Galatia 3:29 berkata, "Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Sekali lagi saya baca untuk kita dalam Galatia 3 ayat 29. "Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Inilah yang kita akan terima apabila kita ini menjadi miliknya Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena
karena Kristus yang telah memilih kita, ya dia telah mati di kayu salib dan kita ini menjadi miliknya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya dimanapun kita berada dan kemanapun kita berada, haruslah kita menjalani hidup kita dengan penuh kesyukuran karena kita ini adalah milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kekuatan yang Engkau berikan untuk kami bersama. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu memperingatkan kami, bahkan mengajar kami bahwa kami adalah milik Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadikan kami milik-Mu, dan kami bersyukur Tuhan apa yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi kami sebagai umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, supaya kami tetap ingat dan supaya kami tetap memandang kepada Tuhan dan apa yang sepatutnya dan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami sebagai milik-Mu ya Tuhan, supaya kami terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan terus tetap memuliakan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu pada hari ini yang memberkati setiap pribadi kami, dan hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu yang ada pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati mereka, melindungi dan menjaga apapun yang mereka lakukan dan dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami milik Tuhan, dan kami bersyukur semuanya adalah karena kasih dan anugerah Tuhan untuk kami. Tuhan tidak mahu kami dikenakan penghukuman, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kami, dan kami bersyukur di mana Tuhan yang telah menyerahkan dan telah mati di kayu salib dan menjadikan kami miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
berkati dengan firman Tuhan, bahkan pujian penyembahan kita pada hari ini, baik untuk menutup pekan ibadah kita. Saya mengajak kita semua berdoa sekali lagi. Jadi mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang kami bersama dalam ibadah online kami pada hari ini. Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan kami lewat daripada firman Tuhan yang kami belajar, bahwa kami menyadari bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan karena kami adalah milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus berkati setiap kami dimanapun kami berada pada hari ini. Bahkan apapun yang akan kami lakukan pada masa akan datang, Tuhan Yesus yang terus menyertai bahkan memberkati kami. Berkati setiap teman-teman kami yang telah melayani, baik itu pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan, supaya Tuhan terus mengurapi mereka dan memakai mereka dengan lebih lagi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah kami yang seterusnya. Tuhan Yesus yang terus menyertai, mengurapi setiap apa yang kami siapkan itu adalah daripada isi hati Tuhan untuk kami nyatakan, untuk memberkati kami semua. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Nah, doa kami semuanya kami naikkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan.